Saudara, kita kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19 dan pagi hari ini kami menghadirkan Dr. Retno Wihastuti, dokter spesialis paru dari Ikatan Dokter Indonesia via sambungan Skype untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona dan COVID-19 dalam 2 segmen ke depan. Nah, pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui media sosial kami di Instagram di @sapaindonesia_kompastv dan juga melalui akun Instagram @kompastv. Dan nanti di paruh kedua atau segmen 2 dari Tanya Jawab COVID ini, Anda juga bisa bertanya langsung kepada dokter melalui line telepon di nomor 021 5366 0500. Kita sapa dulu Dr. Retno Wihastuti yang sudah tersambung melalui Skype. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih, dok, sudah bergabung. Semoga sehat terus, dok, dalam bertugas. Sama-sama. Dokter, kita langsung saja menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pengirim melalui media sosial kami. Yang pertama ini dari @rulimani. @rulimani mengatakan, selamat pagi dok, saya mau tanya, setiap bangun tidur ia selalu sesak nafas dan batuk berdahak dan susah keluar, tapi tidak mengalami demam. Apakah ini termasuk gejala corona? Silakan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Satu, bahwa gejala ini sudah berapa lama? Jangan-jangan ini dialami oleh Pak Rulimani ya? Iya. Perokok. Nah, kalau pada perokok itu biasanya kita sebut bronkitis kronik, setiap pagi akan batuk mengeluarkan dahak walaupun tidak sedang dalam keadaan sakit. Nah, sedangkan untuk gejala infeksi COVID-19 sendiri, satu karena infeksi ada demam, kemudian bisa batuk, lebih sering tidak berdahak. Selain itu juga bisa pilek, kadang-kadang ada gejala mual ataupun gangguan pada buang air besar seperti diare. Nah, memang kalau ingin tahu sebaiknya periksa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan screening untuk COVID-19. Oke, jadi harus diperhatikan apa gejala lain yang menyusul begitu dok. Kalau hanya batuk berdahak saja, seharusnya tidak lantas berkesimpulan bahwa itu adalah gejala COVID begitu ya dok? Iya. Karena apalagi kalau pada perokok. Pada perokok biasanya kan selalu batuk berdahak nih. Jadi ya mungkin bisa bikin rancu ya mas. Atau influenza biasa. Influenza juga kan juga menyebabkan demam, batuk, berdahak, pilek. Jadi memang infeksi virus gejala selain itu bisa juga misalnya nyeri otot. Jadi bisa juga karena infeksi virus yang lain. Jadi sebaiknya kalau mau tahu ya ke screening. Oke, susah keluar katanya dok, batuk berdahaknya. Apakah itu memang karakter tertentu kah atau ada itu gejala penyakit tertentu sehingga dahak itu ada tapi sepertinya susah gitu untuk mengeluarkan? Ya, memang banyak infeksi yang menyebabkan kalau dahaknya kental, lengket, memang sulit keluar. Memang salah satu juga gejala pada infeksi COVID-19 adalah dahaknya kental dan lengket. Oke. Nah, tetapi juga apakah ada yang memang sekarang sudah transmisi lokal ya, jadi agak sulit apakah sudah pernah kontak dengan orang yang dinyatakan sakit COVID-19 itu juga bisa membuat dasar diagnosis penyakitnya. Oke, baik. Diperhatikan terus apakah ada gejala lain yang muncul. Itu yang harus diperhatikan dari menurut dokter. Kita lanjutkan lagi, dok, ke pertanyaan kedua. Ini dari @Franky Gunadi. Seberapa pentingkah manfaat saya, ini masih berhubungan ternyata, seberapa pentingkah manfaat saya berhenti merokok pada virus corona yang dapat menjangkiti saya? Apakah betul berhenti merokok ini, tampaknya maksudnya adalah berhenti merokok, ini bisa mencegah terjangkit corona? Iya, memang sebaiknya berhenti merokok karena kita ketahui asap rokok itu mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia. Jadi kita bisa bilang seperti pabrik bahan kimia mini. Nah, sedangkan asap rokok ini dia juga sifatnya bersifat oksidan juga, kemudian dia bisa merusak rambut getar yang ada di saluran nafas. Sehingga bersihan saluran nafas atau bersihan mukosuler akan menurun. Karena menurun sehingga kalau ada partikel virus yang masuk juga sulit dibersihkan. Kemudian juga menyebabkan produksi lendir berlebihan. Kalau lendir berlebihan bisa menyebabkan
kalau ada infeksi atau virus atau kuman, dia akan lebih mudah berkembang. Selain itu, asap rokok juga meningkatkan reseptor S2. Nah, reseptor S2 ini merupakan reseptor virus corona. Sehingga kalau reseptor itu meningkat, jika terjadi infeksi virus corona, reseptor makin banyak sehingga virusnya akan semakin banyak yang bisa menempel. Kalau virusnya semakin banyak, pasti kemungkinan untuk terjadinya penyakit itu akan lebih besar. Jadi memang seharusnya berhenti merokok, tetapi jangan hanya saat wabah sekarang ini atau selesai pandemi merokok lagi, sama juga. Ya, sekalian saja berhenti seterusnya begitu ya, Dok ya. Tapi menarik bagaimana tadi dikatakan bahwa ini berarti kesimpulannya adalah perokok lebih rentan untuk mengalami gejala ataupun untuk menderita penyakit COVID-19 kalau terpapar corona begitu ya, Dok? Iya, benar sekali Mas Timothy. Oke, baik, itu catatannya untuk Pak Franky Gunadi. Kita lanjutkan ke @Didi Yuhadi. Pertanyaannya, seseorang jika merasa sudah melakukan kontak dengan orang tanpa gejala atau OTG, lalu melakukan isolasi mandiri, dan OTG tersebut ternyata hasil tes swabnya adalah positif, walaupun masih OTG, jadi tanpa gejala. Nah, sampai berapa hari seseorang yang kontak dengan OTG tersebut harus mengisolasi dirinya? Silakan, Dok. Iya. Masa inkubasi adalah 2-14 hari. Jadi kita akan sampai saat ini ya, yang dianggap memang walaupun ada beberapa laporan ada yang menyatakan sampai lebih dari 3 minggu. Tetapi saat ini yang masih dianut dan juga disarankan oleh WHO adalah sampai 14 hari. Jadi isolasi mandiri yang dilakukan adalah 14 hari. Oke, 14 hari seharusnya sudah menjadi standar begitu ya, Dok ya? Iya, justru OTG ini kan orang tanpa gejala, jadi dia terinfeksi virus corona dan positif, tetapi dia tidak menimbulkan gejala. Justru ini potensi untuk menularkan ke orang sekitar. Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari media sosial, dari @fatsukadana. Halo Dok, mau bertanya nih, apakah manfaat masker kain dan masker biasa? Masker biasa mungkin maksudnya adalah surgical mask ya, Dok. Itu apakah sama? Karena sekarang masker yang surgical ini lebih susah dicari. Iya. Jadi memang masker surgical ini dia ada 3 lapis yang benar ya. Yang paling keluar adalah waterproof, di lapisan kedua penyaring, lapisan ketiga sebagai absorben. Jadi kalau ada orang yang orang pemakainya itu dia mengeluarkan lendir atau batuk atau apa, akan diserap oleh lapisan ketiga. Jadi pasti akan memberikan perlindungan yang lebih dibandingkan masker kain. Tetapi masker kain yang bagus bisa membantu mengurangi. Jadi tapi ada yang melakukan uji coba, misalnya pakai masker kain tetapi dicoba untuk meniup api, tidak bisa. Berarti kan kerapatan kainnya lebih rapat. Jadi sebetulnya masker itu kan semakin rapat semakin bagus untuk menyaring. Oke, jadi tetap disarankan walaupun masker kain tetap menggunakan masker kain. Ada yang mengatakan kalau saya ke rumah sakit berarti saya sebaiknya disitulah saya menggunakan surgical mask. Apakah disarankan begitu, Dok? Memasuki daerah-daerah yang mungkin rawan seperti rumah sakit, lebih disarankan menggunakan surgical mask dibandingkan dengan masker kain biasa? Ya, tetapi memang masker kain cukup memberi perlindungan. Tetapi juga rumah sakit kan biasanya kalau dia juga untuk merawat pasien COVID, biasa kan dibagi daerah hijau, daerah yellow atau kuning, dan daerah merah. Kalau daerah hijau relatif aman. Oke, asal tidak memasuki zona merah di rumah sakit tersebut ya? Iya, dan kalau zona merah biasa daerah terlarang buat pengunjung. Iya, tidak bebas dimasuki juga ya biasanya, Dok? Iya. Baik, Dr. Retno. Dan harus memakai APD lengkap. Oke, Dr. Retno, kita tahan dulu. Kita akan jeda sebentar dan nanti usai jeda kita akan menerima penelpon. Dan nanti dari Anda, saudara yang menelpon kami, silakan untuk menghubungi kami di 02153660500 untuk bertanya langsung kepada Dr. Retno seputar corona dan COVID-19 usai jeda berikut ini.